Baik, selamat sore guys. Kembali lagi bersama Bang Al di channel 909. Baik, di sini Bang Al akan membahas salah satu indikator lagi itu adalah pivot atau area buat entry dan istilahnya kita ambil keputusan. Kemarin sudah MA, terus RSI, volume, net forget dan hari ini Bang Al akan bahas pivot. Oke, kita lihat secara umum dulu. Apa itu pivot? Pivot adalah level support atau resisten harian atau mingguan dari data harga sebelumnya. Komponen umum untuk pivot, yang pertama pivot itu ditulis sama P, resisten itu sama dengan R1 atau R2, bahkan bisa sampai R5. Sedangkan support itu disikat sama S atau S1 dan S2, bisa juga sampai S5. Pivot ini digunakan untuk trading, bisa untuk trading harian boleh atau intraday. Pivot untuk menentukan arah, pantulan atau area tembus. Contoh harga di atas pivot itu bias bullish. Nah, ini bias. Kata-kata bias seperti ini lupa Bang Al ganti. Bisa bullish, bisa enggak. Untuk harga di atas pivot. Nanti Bang Al kasih contoh. Harga tembus R1 itu bisa momentum lanjut, bisa juga momentum lanjut juga, bisa enggak. Nanti itu akan dilengkapi dari 4 indikator sebelumnya. Itu MA, RSI, terus volume dan Freegen. Kita akan bahas di video selanjutnya. Pivot itu berupa peta level penting market. Oke, ini pengertian pivot secara umum. Pivot sama dengan area perhatian atau bukan sinyal. Istilahnya pivot itu merupakan area konfirmasi. Jadi R1 atau S1 sama dengan reaksi. Jadi tunggu reaksi dan konfirmasi terlebih dahulu. Baik, bentar lagi Bang Al kasih contoh chartnya. Perhatikan reaksi harga di area pivot. Ini area bukan suatu sinyal. Baik, nanti Bang Al perhatikan. Ini contoh-contohnya ya, sebentar. Contohnya sebentar. Oke, di sini ada contoh draw Bang Al tadi. Secara umum bahwa pivot itu jika sudah menyentuh pivot itu adalah momentum bullish, bias bullish. Bias itu bisa benar, bisa enggak. Ini salah satu contoh bahwa ini benar. Ini lagi di atas pivot nih, dia benar bullish. Kebetulan dia naik. Hanya kebetulan dia naik. Contoh. Ada lagi contoh dia turun. Nah, ini contoh dia turun. Dia naik sebentar, satu, tanggal 7 dia naik, tanggal 8 dia naik, terakhir pada penutupan kemarin, dia menembus area pivot. Nah, ini bisa turun. Bisa turun ke area support S1, supportnya, atau Senin nanti atau minggu depan dia bisa bertahan di area pivot. Kalau dia bertahan bisa di area pivot, nah kemungkinan bisa bagus nih kalau untuk entry secara bertahap di area 3690. Tapi harus dilengkapi dengan validasi kata Bang Al tadi, MA sebagai tren, terus RSI sebagai momentum atau kekuatan harganya, kekuatan yang masuk, sedangkan volume dan Freegen itu untuk validasi harganya. Satu lagi contoh bahwa area ini bukan untuk, nah nih kata Bang Al, satu lagi contoh bahwa area pivot ini menentukan bahwa bukan harus dia pasti naik enggak. Nah ini salah satu contoh nih, area pivot udah bertahan jadi area pivot ternyata dia turun. Dia nembus pivot langsung ke S1 dan S1 gini kemungkinan lanjut ke S2. Ini area pivot. Oke, sebelumnya lupa Bang Al tadi, ini contoh ya. Kalau kalian mau masuk, pertama kita ketik di sini pivot, pivot. Oke. Itu tadi contoh udah. Terus di sini kalian bisa pilih tradisional sama Fibonacci. Dua ini, dua indikator nih, tradisional sama Fibonacci. Nanti kalian bisa itu sendiri, bisa menyesuaikan sendiri. Sedangkan number ini buat satu aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kalian bingung. Nah nih, kalau kalian mau lebih bisa dua boleh, bisa dua juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak pusing, tapi kalau Bang Al pusing liatnya, jadi buat satu aja. Ini salah satu contohnya. Baik, udah kasih tahu bahwa area P ini bukan pasti katanya bias, itu secara umum Bang Al lihat di itu. Bias istilahnya bahwa area ini pasti naik, enggak, ini membuktikan bahwa area pivot ini enggak naik, dia turun.
Ini contoh satu BMRI, terus BBRI. Ini kalian bisa lihat, ini dia naik sebentar, terus turun BBRI. Satu lagi area contoh yang bagus itu Adro. Nih, kebetulan dia naik, dia di atas pivot, dan dia naik. Kebetulan nih, kebetulan. Ini bagus. Oke, baik, kembali lagi ke slide kita. Oke, untuk pengingat atau remember kita, entry tetap butuh konfirmasi ya, kata Bang Al tadi, memang butuh konfirmasi, jangan entry karena setelah level ya, seperti kata Bang Al tadi. Sudah Bang Al bahas masalah contoh-contohnya. Dan entry di area pivot ini perlu konfirmasi dari 4 indikator sebelumnya. Yang pertama MA sebagai tren, RSI sebagai momentum atau arah atau kekuatan, sedangkan volume dan Foreign itu sebagai istilahnya area. Kita Bang Al kemarin apa ya, lupa. Kembali sedikit. Validasi harga, validasi atau konfirmasi pergerakan. Oke. Untuk simpulannya dari 3 dan 4 video hari ini, yang pertama MA itu sebagai arah tren yang kata Bang Al tadi, terus RSI sebagai kekuatan atau timing atau momentum, sedangkan volume itu validasi pergerakan, boleh, atau iya pergerakan apa ini, distribusi atau enggak. Sedangkan Foreign juga arah dana besar, apakah asing masuk atau enggak. Sedangkan VIPO di sini itu untuk level support dan resistance atau area keputusan kita entry atau enggak. Oke, dari pembahasan di atas bisa kita ambil keputusan jika 5 indikator terpenuhi itu bisa kita entry dan hold. Sedangkan 4 indikator yang terpenuhi dari 5, ada hanya 4 indikator dari 5 yang terpenuhi itu bisa kita masuk secara bertahap atau swing. Sedangkan jika kurang dari 3 yang terpenuhi, kalian bisa wait and see atau tidak trading atau no trade. Baik, materi ini bersifat edukasi. Ini tetap disclaimer karena materi ini bersifat edukasi. Keputusan rekomendasi ini bukan keputusan rekomendasi beli dan atau jual. Keputusan trading adalah tanggung jawab kita masing-masing. Baik, di video selanjutnya nanti Bang Al akan menggabungkan dari 5 indikator itu bagaimana cara kita masuk dan TP atau kita tidak ambil posisi. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian lebih yakin dalam mengambil keputusan trading maupun investasi. Tetap semangat, tetap disiplin, jangan lupa selalu gunakan manajemen risiko yang baik serta stop loss sesuai dengan strategi kalian masing-masing. Selalu bakal tekankan di sini, disiplin itu sangat wajib. Profit itu diambil, beggar itu adalah bonus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berbakal happy cuan dan salam analis santai. See you next time.